Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran PAI. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang jiwa lebih dekat dengan banyak sujud. Bapak ingatkan kepada kalian semua agar senantiasa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, senantiasa mencuci tangan, dan juga meninggalkan ataupun menjauhi kerumunan. Karena itu merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi tentang cara pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dari berbagai sumber. Dan yang keempat, menjelaskan dalil nakli, ketentuan, tata cara, dan manfaat sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Serta yang kelima, mendemonstrasikan praktek pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Itu ya tujuan dari materi ini. Kita bahas mengenai sujud. Ya, di sini judulnya adalah jiwa lebih dekat dengan banyaknya sujud. Kenapa dikatakan jiwa? Karena ini berhubungan dengan hablum minallah, amal soleh yang berhubungan kita kepada Sang Khalik ataupun kita sebagai makhluk hubungannya dengan Sang Pencipta ataupun dengan Sang Khalik. Maka kita harus lebih mendekatkan diri. Dengan cara apa mendekatkan dirinya? Salah satunya adalah dengan memperbanyak sujud. Nah, sujud apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, di sini ada sujud syukur, ada juga sujud tilawah, dan juga ada sujud sahwi. Sebenarnya dari ketiga sujud ini apa saja ya perbedaan maupun doa yang dibacanya. Nah, kita bahas yang pertama adalah sujud syukur. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita memperoleh nikmat dari Sang Khalik ataupun dari Sang Pencipta. Kita bangun tidur, mata terbuka, rasanya nikmat sekali. Sebelum berangkat sekolah ataupun orang tua kita sebelum berangkat ke kantor menikmati hidangan, mulut kita terasa nikmat. Itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ataupun yang lebih besar lagi, pada suatu hari kita mendapatkan kenikmatan yang besar, misalnya mendapatkan hadiah atau mendapat peringkat pertama. Itu merupakan nikmat yang perlu kita syukuri. Kira-kira ada yang tahu tidak pengertian sujud syukur itu seperti apa? Oke, silakan kalian berpikir dulu. Bapak kasih waktu 3 detik dari sekarang. Ya, kita sama saja ya bahasnya. Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Tentu di sini adalah sebagai tanda terima kasih. Kalau di sini ada kata tanda terima kasih, berarti ada sesuatu yang kita peroleh.
ataupun ada sesuatu yang kita dapatkan, ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan ketika kita mendapat kenikmatan yang besar? Misalnya mendapat peringkat pertama, kita pengen bersyukur. Caranya bagaimana untuk melakukan sujud syukur itu? Nah, di sini ada tata caranya. Nah, tata cara sujud syukur dilakukan secara spontan menghadap kiblat. Alhamdulillah, saya dapat peringkat pertama. Lalu kalian spontan untuk melakukan sujud syukur ya, tentu menghadap kiblat. Yang kedua, dilakukan satu kali saja untuk satu nikmat ataupun ketika kita terhindar dari musibah. Nah, kalau nikmat kan tadi ya, misalnya mendapatkan peringkat pertama. Kalau terhindar musibah, misalnya musibah banjir, kita terhindar rumahnya, lalu kita secara spontan untuk melakukan sujud syukur menghadap kiblat ya. Yang ketiga, boleh dilakukan dalam keadaan tidak suci. Nah, orang yang terkena musibah banjir itu kan biasanya kotor apa segala macam. Nah, karena kita rumahnya selamat dari musibah banjir tersebut, maka kita langsung spontan saja tanpa mempedulikan pakaian kita kotor atau tidak, kita langsung melakukan sujud syukur itu boleh ya. Jadi tidak ada persiapan khusus pun boleh, karena ini merupakan bentuk terima kasih kita yang begitu besar atas nikmat Allah ya. Dan juga sujud syukur ini kalau dilihat secara hukum, maka masuknya adalah sunnah. Sunnah itu artinya boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kalau kita melaksanakan sujud syukur ini, kita mendapatkan pahala. Kalau tidak dilaksanakan juga ya tidak apa-apa ya. Tapi alangkah baiknya bila mana kita mendapatkan kenikmatan yang besar, misalnya peringkat pertama ataupun kita terhindar dari musibah banjir, langsung secara spontan kita melakukan sujud syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga tentu sujud ini dilakukan di luar sholat ya. Oke. Dan yang terakhir yaitu menutup aurat. Jangan sampai ketika kalian mendapat nikmat yang besar, kalian lupa bahwa kalian itu tidak mengenakan pakaian atasan misalnya. Itu kita harus menutup aurat ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah melalui sujud syukur ini harus menutup aurat ya, harus sopan. Kita menghadap Allah harus sopan. Nah, sebagaimana sopannya itu ketika kita melaksanakan sholat wajib. Nah, lalu bagaimana bacaannya? Ini ya bacaannya, Bapak bacakan mengenai doa yang dibaca ketika sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini dibaca 3 kali ketika kita melaksanakan sujud syukur. Yang artinya itu Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan juga Maha Agung. Nah, ini sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita peroleh ataupun kita terhindar dari musibah. Nah, doa ini yang kita baca ketika melaksanakan sujud syukur.
Berikutnya yang kedua, ada yang dinamakan dengan sujud tilawah. Ada yang tahu tidak arti tilawah itu? Ya, cara bahasa tilawah artinya itu membaca ya, membaca. Kalau secara istilah, nah pengertian cara istilah mengenai sujud tilawah kita bacakan sama-sama ya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Ingat, kita sebagai orang Islam memiliki pedoman hidup yang dinamakan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ketika kita membacanya, maka banyak sekali terdapat ayat-ayat sajdah atau ayat-ayat sajadah, seperti yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 206 yang bunyinya itu wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, ataupun di dalam surat Al-Alaq ayat 19 yang bunyinya itu wasjud waqtarib, maupun pada surat-surat yang lain. Ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat tersebut atau ayat-ayat sajdah, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Lalu bagaimana cara melakukan sujud tilawahnya? Nah, kita bahas mengenai tata caranya ya. Yang pertama, ketika kita melakukan sujud tilawah bila dalam keadaan sholat, lalu imam tersebut melakukan atau membaca ayat sajdah, misalnya membaca surat Al-A'raf ayat 206. Di situ kan ada ayat sajdah. Lalu imamnya itu melakukan sujud tilawah. Maka kita sebagai makmum pun harus mengikuti gerakan imamnya. Ya, bila dalam keadaan sholat maka langsung melakukan sujud tilawah. Walaupun ketika membaca surat tersebut dalam keadaan berdiri, tapi berdirinya itu imamnya itu membaca ayat sajdah, maka langsung melakukan sujud tilawah ya, tidak diselingi dengan ruku ataupun gerakan yang lainnya. Kita melakukan sujud tilawah. Yang kedua, bila dilaksanakan di luar sholat, maka dilakukan dengan mengangkat tangan sambil takbir lalu melakukan sujud. Tentu di sini baik kita yang membaca Al-Quran ataupun ada teman kita di sampingnya itu yang membaca Al-Quran, kebetulan yang dibacanya itu adalah ayat sajdah, maka baik yang membaca ataupun yang mendengarnya disunahkan untuk melakukan sujud tilawah, karena itu bertepatan dengan ayat-ayat sajdah. Yang ketiga, tidak perlu wudhu ya. Artinya tidak perlu wudhu di sini ini kalau orang yang membaca Al-Quran lalu dia menemukan ataupun membaca ayat sajdah, berarti otomatis dia memiliki wudhu, langsung takbir lalu sujud tilawah. Nah, ketika ada teman kita yang baru duduk tanpa memiliki air wudhu karena kita membaca ayat sajdah dan juga teman kita mendengarnya, si teman kita ini yang tidak memiliki wudhu boleh untuk melakukan sujud tilawah. Ini semata-mata
untuk melaksanakan sunnah. Berikutnya, dalam melakukan sujud tentu kita pun harus menghadap kiblat, karena kiblat kita ya sebagai orang Islam adalah di Ka'bah. Ya, harus menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah, tidak boleh menghadap ke arah yang lain. Kira-kira ada yang sudah hafal bacaan sujud tilawahnya? Nah, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekali lagi kita sama-sama bacanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya itu adalah, aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptanya dan membentuk rupanya, dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Ini bacaan sujud tilawah. Dibacanya berapa kali, Pak? Boleh 1 kali, boleh 3 kali. Kita ambil yang tengahnya saja. Kita baca 3 kali ketika melakukan sujud tilawah ya. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan sujud sahwi. Pernah melakukan sujud sahwi? Tentu yang sholat subuhnya kadang sering kelupaan ya. Misal kelupaan untuk melaksanakan kunut atau melakukan doa kunut di sholat subuh. Imam membimbing kita untuk melakukan sujud sahwi. Ada yang tahu pengertian dari sujud sahwi ini? Nah, kita baca sama-sama ya pengertiannya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa jumlah rakaat, kekurangan atau kelebihannya ya. Yang dimaksud di sini kekurangan atau kelebihan di sini adalah kelebihan rakaatnya ya. Ataupun lupa untuk membaca tasahud awal. Sebagai manusia biasa, al-insanu makhlul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya lalai, tempatnya salah dan lupa. Dalam keadaan sholat pun kadang kita sering lupa. Maka untuk mengantisipasinya dari kekurangan kita dalam sholat gara-gara lupa, diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Misalnya lupa jumlah rakaatnya itu dapat berapa, apakah dapat 3 atau dapat 4, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Atau ada lagi yang lupa, apakah saya sudah melakukan tasahud awal atau tahiyat awal apa belum ya dalam pikirannya itu, maka kita harus melakukan sujud sahwi di akhir ya rakaat ketika kita sujud. Dilaksanakan ini setelah tahiyat ya. Adapun tata caranya itu tidak perlu mengangkat tangan, karena di sini dilakukan di dalam sholat rakaat terakhir, dilakukan setelah tahiyat akhir, dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi sujud sahwi itu dilakukan sebanyak 2 kali, sama seperti sujud ketika kita melakukan sholat wajib. Syarat
rukun sholat berlaku juga pada sujud sahwi. Artinya ini mengikuti sholat wajib ya, karena ini disebabkan ketika kita melakukan sholat wajib lalu ada yang lupa, ataupun ketika kita lupa melakukan sujud sahwi, tidak melakukan tahiyat awal, maka diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Atau karena kita bimbang mengingat jumlah rakaatnya, harus melakukan sujud sahwi. Syarat dan rukunnya itu sebagaimana kita melaksanakan sholat wajib. Berikutnya bisa dilakukan sesudah salam. Kita lupa nih, karena buru-buru atau apa, jadi langsung salam saja, padahal kita lupa tidak melaksanakan kunut ataupun tidak melakukan tahiyat awal. Ketika kita ingat lagi setelah salam, maka harus melakukan sujud sahwi, dan juga dilakukan di akhir rakaat sholat seperti yang Bapak sampaikan ya. Dan yang terakhir, makmum wajib mengingatkan imam. Artinya karena sujud sahwi ini dilakukan ketika kita lupa jumlah bilangan ataupun tidak melakukan tahiyat awal, otomatis ini kan kita sholatnya berjamaah atau sendirian. Ketika kita sholatnya berjamaah, kita kedudukannya sebagai makmum, maka kita wajib untuk mengingatkan imam apabila kita lalai melakukan tadi ya, untuk melaksanakan sujud sahwi, semata-mata untuk memenuhi kesempurnaan sholat wajib yang kita lakukan. Jadi makmum wajib menegur imam atau mengingatkan imam. Boleh dengan membaca subhanallah, ataupun ketika makmumnya perempuan boleh dengan tepuk tangan. Yang penting imam itu diingatkan ya. Dan juga boleh dikeraskan bacanya apabila imam lupa bacanya tadi ya, subhanallah. Ataupun ketika kita sebagai makmum bisa membaca doa sujud sahwi lalu imamnya itu lupa, maka kita boleh mengeraskan bacaan sujud sahwi tersebut. Ada yang sudah hafal bacaan sujud sahwi? Nah, ini dia bacaannya ya. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Dibaca 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan juga tidak pernah lupa ya. Mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian, dan tetap semangat untuk belajar meskipun kita masih daring. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.